Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini banyak ya. Hujan deras tadi ya. Puji Tuhan saudara jemaat yang setia. Tepuk tangan untuk saudara. Juga untuk pelayan-pelayan kita tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya percaya malam ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Ya, saya lihat liburan di mana-mana, macet di mana-mana ya. Puji Tuhan. Di gereja kita mau liburan, tidak liburan, jemaat tetap setia. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin sampaikan sama saudara. Jadi gereja kita bernama Betania apa? Ya, ini ya tak tulis tangan aja ya. Apa? Tahu singkatannya? Iya, jadi tinggal diganti nama dewek. Mau siapa boleh. Ya, kalau Pak Lukas, yes toluk mungkin ya. Yesus tolong Pak Lukas. Nah, itu ya. Jadi saudara, ada banyak mungkin orang tanya, Bapak Betani apa? Mesti gitu ya. Makanya saya kasih nama Betani Yes Toya. Yesus tolong saya. Ya. Gereja kita tahun ini punya tema besar percepatan dan pelipat gandaan. Jadi Allah bisa mempercepat, bisa melipat gandakan apa yang ada pada saudara dan saya. Ya, termasuk ya bisnis saudara, keuangan saudara dan lain sebagainya. Nah, saudara, gereja kita mulai fokus selama ini seperti yang Yesus ajarkan. Jadi Yesus itu berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah dan mengajar. Nah, kami rangkum di gereja kami, sekarang fokus kami dari semua. Ya, selama hampir 10 tahun ini tahun ke-10 jalan, nanti bulan Oktober kita persis 10 tahun. Nah, fokusnya ada 3 biar saudara tahu ya. Ya, yang pertama bicara tentang apa? Iman. Jadi saudara dibangkitkan imannya di sini. Terus kedua ada apa? Iya, saya Pastor Yoel melayani ibadah-ibadah mujizat. Dan saya berharap jemaat juga nanti punya iman mulai naik dan ngalami mujizat ya. Kita tidak bergantung situasi kondisi. Tapi kita bergantung sepenuh kepada Yesus. Mau dunia ini sepi, mau rame, tetap kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian baru yang ketiga tentang apa? Iya, memang aliran gereja kita Roh Kudus. Makanya nanti kita berdoa semua pelayan, jemaat bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi 3 ini yang saya sampaikan. Jadi saudara, ini tentang khotbah, iman, mujizat. Tapi pengajaran ada Roh Kudus. Jadi nanti saudara dan saya ada pengajaran dari Pastor Yoel, saya juga ada khotbahnya. Nah ini saudara hafalkan. Ya, yang pertama apa? Kedua? 3? Iya. Jadi saya berharap ada jemaat datang di tempat ini, dia ketemu Yesus, ngalami pertolongan Tuhan. Ya, minggu lalu ada jemaat, saya tidak tahu dari mana datang. Terus ditanya sama Pastor Yoel, kenapa ibu ibadah di sini? Oh iya, saya pengen soge. Loh, gereja ini bukan pesugihan ya. Nah itu saudara ya, kapan itu jam 3 sore, ada suami istri bingung masuk ya. Saya datangi, dari mana Pak? Dari Blembing. Oh, jauh ya Pak ke sini. Saya ditelepon dari Probolinggo. Ini istri saya kena kencing manis Pak Samuel. Ya, saya telepon suruh ke MCP, Mall Malang City Point lantai 3, ketemu Pak Samuel. Nah, di tempat ini sakit apapun bisa sembuh kata. Terus saya bilang, loh, Pak, Bapak ini anak Tuhan atau bukan? Oh enggak. Saya pikir ini tempat apa? Katanya kalau ke sini sakit apapun bisa sembuh. Gini, Bapak nanti ikut ibadah ya. Bapak doa sama namanya Tuhan Yesus. Nanti Yesus yang sembuhkan. Oh iya. Dalam hati saya ya. Oh di luaran sudah banyak yang ngomong. Kalau orang ke sini katanya bisa sembuh. Puji Tuhan Yesus sembuhkan ya. Nah itu ada iman, ada mujizat, ada Roh Kudus. Nah fokus gereja kita yang kita kerjakan tidak banyak. Yang pertama ada FA. Apa singkatannya FA? Family Altar, Komsel,
ini rumah rohani saudara yang paling kecil. Kalau saudara cuma di rumah sendirian, nanti lama-lama saudara bisa bosen. Ayo gabung dengan FA. Saya berharap FA kita nanti bisa sampai 300. Ya, FA sekarang 2 keluarga minimal 5-6 orang bisa 1 FA. Gak apa-apa. Ini koyok kok Lukas anak 4, nah ya, sama istri anak sudah. Pak Lukas jadi gembala FA-nya. Nah, seminggu sekali pakai bahan dari kita bisa di-sharingkan. Enggak apa-apa, sama. Ya, jadi boleh satu frekuensi. Ya, kalau saudara merasa, oh saya cocok teman saya ini, sudah ber-FA. Sampai saudara punya itu memang keluarga saya. Nah, itu yang saya harapkan ya. Jadi kamu sakit, saya sakit. Kamu senang, saya senang juga. Nah, mungkin saudara ada yang belum ber-FA, ayo di sini banyak gembala-gembala FA, saudara cocok sama siapa, silakan. Ya, baru yang kedua apa? Pembangunan. Ini pembangunan lagi jalan, nanti tanggal 11 tukangnya datang. Ya, mungkin saya enggak tahu, ada Pak Wid ini yang lebih tahu ya, mungkin langsung kerja atau Seninnya yang kerja ya. Tapi lantai 8 tinggal dipasang apa ini? Enggak tahu itu plak-plak terus nanti dicor sedikit. Tapi lantai pembangunan lantai 9, 10 sudah mulai saudara ya. Jadi kalau saudara pengen lihat ke lokasi boleh. Jadi 2 ini fokusnya, FA yang dalam, semua saya berharap nanti bisa ber-FA. Keluarnya kita lagi bangun ya. Di bangunan ini ya ada gerakan pembelian besi, 1 kilo berapa saudara? Iya, waktu itu kami rundingan besi itu harganya 10.500, kadang 10.600 waktu itu, kadang turun 10.200. Ya kami ambil yang atas. Kalau kami tulis 10.000 nanti toko-toko besi, pabrik besi ngamuk. Di India ono besi 10.000 padahal di lainnya wis 10 lebih ya. Nah itu saya terima kasih dengan support dan doa saudara. Kadang saya mikir ya dengan gerakan ini kita bisa bangun sampai lantai 8. Ini masa yang sulit saudara ya. Pandemi 2 tahun, tahun ketiga keempat itu dampaknya. Dan sekarang lagi ya di mana-mana mulai berdampak. Tapi puji Tuhan gedung pembangunan kita Tuhan terus memberkati ya. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Nah mari hari ini kita akan bicara tentang iman. Ya saya sudah bicara tentang iman 5 arti iman. Sekarang yang ke-6. Nah iman bicara apa? Mari kita akan buka firman Tuhan. Sebab saya percaya nanti iman saudara bisa dibangkitkan. Ya, jadi iman saudara dan saya ini bangkit. Waktu kita bangkit, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau gereja ini tidak ada mujizat, lama-lama mati jemaatnya. Rohaninya mati. Jemaat yang tidak mengalami mujizat, mati rohani. Satu waktu pada titik tertentu dia akan bilang gini, Yesus ini ada enggak ya? Kok aku tidak mengalami apa-apa? Saya tidak mau itu terjadi, tapi saudara bisa berkata setiap hari, kok mujizat terus ya terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Nah itu yang saya harapkan. Jadi sudah jadi gaya hidup. Saudara dan saya mengalami mujizat. Ya kalau saudara hari ini tidak mengalami mujizat, nah itu baru luar biasa. Luar biasa namanya ya. Nah jadi sekarang gimana caranya kita lihat lewat peristiwa ini. Mari kita akan baca dulu Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah ini ya tentang 5 roti dan berapa? 2 ikan. Dulu saya sekolah minggu ada lagunya ya. Sekarang kok jarang dinyanyiin ya. 5 roti dan Tuhan Yesus. Oh pinter anak-anak kita ini ya. Berarti di pernah sekolah minggu ya. Iya banyak-banyak lagu rohani ya. Puji Tuhan. Sekarang enggak ada wis lagu anak-anak jarang ya. Kadang ya lagu-lagu umum pun WL kadang nyanyi. Ya kadang enggak dipas-pas no ya. Kalau di sini kita rundingan supaya betul-betul sefrekuensi. Ya saya pernah diprotes ya sama cim-cim ini ya. Emak-emak ini ya.
Pak Samuel kasih tahu itu WL-nya. Nek nyanyi ojo ngawur-ngawur. Encing bingung loh. Ya soalnya lagu pertama. Ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu lonceng bunyi, ku mau di sana. Saudara mau ke surga, ke sana. Amin. Oh, nyanyi lebih girang. Mau firman lain lagunya ya. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu cari cimin. Mau kok nang kono. Saya kira kon ndek kene. Iki sing bener sing ndi sih katanya ya. Nah ini saudara ya. Belum lagi kadang WL ya. Kalau nyanyi ya sering saya ngomong. Nek ngetok kata hati-hati ya. Duh iya saudara. Ya kadang ngetoknya gini. Termasuk gini. Nah itu mesti pas. Ya kataku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu kan gitu. Diketok ku menyembah. Ku menyem, terus terakhir mbahmu, lo yang ngamuk kok jemaat ya. Nah ini dulu ada lagunya 5 roti 2 ikan. Ayo kita baca bareng ya. Saudara kalau jam 9 pagi, jam 5 sore ada bahasa isyarat. Nanti saya berdoa supaya ibadah kita selanjutnya bisa ada bahasa isyarat ya. Almarhum mendiang aktor yang baru meninggal ya kemarin baru dikubur, anaknya semua maaf tunarungu ya, dan dia berjuang untuk anak-anaknya dan juga untuk orang-orang yang memang tidak mendengar. Saya terkesan karena di satu ibadah di satu kota bisa 2.500 hadir, semua tidak mendengar. Jadi saudara itu satu-satunya waktu itu khotbah pakai bahasa isyarat. Kalau nyanyi ada kalimatnya bisa dinyanyikan. Kalau khotbah enggak. Terus saya mulai ya berdoa, saya minta di tempat ini ada. Puji Tuhan ya. Sekarang sudah ada tapi masih jam 5 sore sama jam 9 pagi. Itu pun kita datangkan dari Sidoarjo ya. Ya sulit yang gini-gini saudara ya. Nah yuk kita akan lihat. Lewat firman Tuhan katanya Alkitab ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat kemana? Iya yaitu danau. Ya jadi danau ini ada di kota Tiberias. Namanya Danau Tiberias. Orang Indonesia senang dengan nama Galilea. Orang Israel nyebutnya ada Kineret. Karena dari kitab Keluaran itu sudah disebut Kineret. Arti dari akar kata kinor. Kinor itu kecapi. Jadi kalau dari atas digambar danau ini bentuknya seperti kecapinya Daud. Tapi orang Israel lagi nyebutnya Genesaret. Sama ya saudara boleh menyebutnya apa saja. Katanya ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat apa? Iya paling cepat. Kalau mau datangkan jemaat itu ada mujizat. Terutama mujizat penyembuhan. Dan Yesus mengadakannya terhadap orang-orang sakit ya. Terus ayat 3. Dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Sekarang ayat 4. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Sekarang ayat 6. Hal itu dikatakan oleh Yesus untuk mencobai Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sekarang ayat 7. Jawab Filipus kepada Yesus ya. Roti seharga berapa? Iya, tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dulu sehari kerja upahnya 1 dinar. Jadi kalau ada kalender Yahudi, kalender kita Masehi 365 hari. Ada banyak libur, minggu potong 52. Belum lagi cuti hari raya besar. Kira-kira ya. Jadi itu 200 itu kerja 1 tahun. Itu sangat besar untuk Filipus. Masa cukup? Saya tidak tahu kalau dirupiahkan berapa ya. Nah saudara, jadi itu sangat besar. Nah mari kita lihat ayat berikutnya. Seorang dari murid-muridnya yaitu siapa? Saudaranya siapa? Ia berkata kepada Yesus ayat 9. Nah ini fokus kita ya. Di sini ada seorang apa?
Yang mempunyai 5 apa? Iya, saudara perhatikan kata jelai. Jadi anak ini dari kalangan menengah ke bawah. Karena di Israel roti ada bagi 2. Jadi roti yang mahal sama rotinya rakyat jelata. Jadi ini orang yang sederhana, ya kalau kita boleh ngomong orang miskin. Dia bawa 5 roti itu dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Katanya Andreas ya, ayat 10. Kata Yesus, suruh aja duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira berapa saudara? 5.000 laki-laki banyaknya. Sekarang ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka makan kenyang, Yesus bilang kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13 terakhir saudara baca 2-3. Maka dan mengisi dengan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Keranjangnya orang Israel besar saudara ya. Jadi saudara masih ada sisa 12 keranjang. 5.000 laki-laki belum wedok ya belum orang tua makan semua kenyang. Saya tidak tahu cara memperbanyaknya. Karena dagingnya ikan ini kan empuk ya. Jadi waktu diperbanyak itu tidak tahu apa ada yang jatuh apa ya apa gak ngerti saya. Pokoknya mereka semua makan kenyang sisanya 12 bakul. Kenapa ada sisanya? Karena waktu itu kita tidak hadir di sana ya. Kalau hadir pasti habis. Apa? Dibungkus. Iya. Nah, mari kita lihat dulu sekarang yang ada pada Yesus. Baru nanti kita bagaimana iman kita supaya dari yang kecil. Yang tidak ada artinya waktu ada di tangan Yesus terjadi mujizat Tuhan. Jadi nanti saudara jangan berpikir aduh modalku kecil ya. Aku melayani tidak bisa. Pelayananku sederhana Pak Sam. Aku tidak pinter kayak orang lain. Ya tidak apa-apa. Saudara boleh bilang gitu tapi saya berharap malam ini saudara dan saya akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Ya amin. Ya, mari kita lihat dulu apa yang ada pada Yesus. Kita baca peristiwa yang sama tapi ditulis oleh Matius. Jadi wartawannya ada 4. Ya, ini tadi yang nulis namanya wartawannya siapa? Yohanes. Nah ini yang Matius 14 ayat 14. Nah ini angkanya kembar. Nah ini yang tidak tercatat di Yohanes. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar apa? Maka apa saudara? Tergeraklah oleh apa? Nah ini kata belas kasihan. Nah saya mau ngangkat hari ini apa yang Yesus lakukan ini kita harus memulai. Saudara dan saya harus mulai ada namanya belas kasihan. Ya, ojo jadi raja tega kata dia ya. Tapi kita harus mulai punya rasa belas kasihan. Sakno be orang ya. Karena nanti kita akan masuk ke yang kedua terakhir. Karena harus dimulai dari belas kasihan dulu. Jadi Yesus punya belas kasihan. Saudara dan saya juga harus mulai punya belas kasihan. Ya nanti kita lihat gimana orang lain. Nah saya berharap gereja ini ada diakonia. Sekarang diakonia harus tepat sasaran. Ya saya lihat ada oma-oma yang anaknya mampu. Tapi oma ini dibantu oleh diakonia. Ya saya bilang ke diakonia ya janganlah. Ya tolonglah anaknya dikasih tahu supaya anaknya punya belas kasihan ke mamanya. Masa mamanya dibantu orang lain. Mungkin saudara sepakat dengan saya. Ya tapi kalau oma ini tidak ada keluarganya. Ya gereja harus bertanggung jawab penuh. Tapi hari ini saudara dan saya harus punya belas kasihan. Ya, kita harus memulai. Yesus yang memulai. Baru saya akan masuk yang kedua, iman bicara apa? Jadi tadi saya tulis, jadi ada apa saudara? Belas kasihan dulu, karena ini pintu gerbangnya. Jadi harus punya dulu, oh iya ya, sakno ya orang ini ya. Nah baru kita masuk berikutnya, apa itu? Ini bicara iman yang dikerjakan oleh anak ini. Yaitu tentang apa? Memberi. Memberi jangan saudara berpikir, oh mesti uang. Tidak. Saudara kemarin saya lihat lagi ya video di TikTok.
lagu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus apa? Keputusanku. Itu dikarang oleh seorang misionaris. Dia bersama istri dan 2 anak perempuannya ke satu suku di India. Jadi waktu dia nyanyi, dia mulai nginjil, dia bilang, ayo ikut Yesus. Dia ngarang lagu itu, tapi Pak Lurahnya tidak terima. Penduduk tidak terima. Dia datang sama penginjil ini, kalau kamu masih nyanyi lagu ini, dan kamu masih ngambil keputusan mengikut Yesus, kamu saya bunuh. Dia pura-pura budek, saudara ya. Dia tetap nyanyi. Dan kemudian anak 2, istri diseret di depan dia, dibunuh di depan dia. Ini kisah nyata ya. Saudara, dia tetap nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Dia ganti lagi. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ya, sampai akhirnya dia sendiri dibunuh. Tapi beberapa hari kemudian Yesus datang sendiri. Pak Lurah ketemu dengan Yesus ini. Dalam kesaksiannya Pak Lurah ini akhirnya bertobat dan seluruh desa dimenangkan. Jadi penginjil ini sudah berkorban. Saudara, memberi pasti sakit. Ya, saudara juga, karena di dalam memberi ada namanya korban. Membantu, menolong, ya. Kita mungkin lihat keluarga kita, ada saudara kita yang tidak mampu, kita tolong. Saudara, anak ini dari keluarga yang sederhana. Makanya rotinya ditulis roti jelai. Kalau dia mau egois, loh nanti buat saya gimana kalau saya berikan. Tapi saudara, dari anak kecil ini kita belajar tentang iman. Waktu dia berikan, dia tahu resikonya. Tapi saudara, dengan apa yang dia berikan, terjadilah pertolongan Tuhan. Jadi hari ini dimulai dari belas kasihan, baru kita bisa memberi. Saudara, gereja kita bangun, kalau tidak ada yang memberi ya tidak mungkin ya. Makanya minggu lalu saya kaget ditelepon, 2 minggu lalu berarti ya. Berarti tanggal 25, ya hampir 2 minggu lalu ya. Ya, bisa ke rumah saya Pak. Oh bisa, kenapa? Oh ya wes dateng nanti ada berkat buat pembangunan, puji Tuhan ya. Saya dikasih giro, jelas mata saya ngelihat, gak usah kacamata ya. Nuliake soalnya, puji Tuhan, dikasih 500 juta saudara ya. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saya gini, waduh mau lebaran, orang pada bingung ngasih THR, puji Tuhan gereja kita diberkati ya. Jadi saudara, memang memberi ini tidak gampang. Oh ya, saya banyak dijanji orang-orang kaya sampai hari 0 rupiah saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Yang bisa gerakno itu hanya Tuhan. Dan orang-orang yang digerakkan memang yang punya iman. Ya banyak janji, makanya saya bilang janji iman itu tidak ada. Tidak ada. Saudara jangan janji iman, Pak nanti ya saya akan beri, tidak usah. Yang ada saja. Karena nanti kalau saudara tidak bisa memberi, hilang kok teko gereja. Ya, tidak usah. Saudara ya, saya tidak pernah menekan saudara. Tapi kalau saudara hari ini punya iman, saudara siap berkorban untuk Tuhan, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Karena memang memberi ini tidak mudah. Saya banyak ketemu orang yang tidak punya, tapi dia bisa berkorban. Saya tahu seorang jemaat ya, seorang ibu di sini yang sampai hari ini masih tiap minggu ngasih pembangunan 7.000 rupiah. Karena dia janji sama Tuhan tiap hari 1.000 rupiah. Ya, dan saya tahu sekarang hidupnya diberkati. Saya loh cuma ngasih ayam 14. Hari ini ayamnya sudah jadi 250. Ya, puji Tuhan. Sudah hidup. Ya, hidup layak. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, waktu saya kasih 14, yang 13 betina, yang 1 jantan saudara ya. Saya bilang nanti Bu, jam 10-an pagi pergi ke pasar. Itu banyak makanan dibuang-buang nasapuri. Nah, buat makanannya ayam aja. Jadi wis tak usah beli lagi makanan ayamnya ya. Puji Tuhan.
Nah sekarang tiap hari nelor berapa saudara ya? Dijual, saya mulai bilang nanti anak-anak jual lagi, beli lagi ya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan sama saudara, kalau saudara dan saya bisa memberi, di dalamnya ada korban, membantu, menolong, itu iman kita. Oh karena tidak gampang. Makanya mari kita baca ayat yang disukai jemaat, ayat apa? Ya Lukas 6 ayat 38a saja ya. Ayo kita baca ya. Ini sampai kata diberi ya. 2, 3. Berilah. Iya, sekali lagi 2, 3. Iya, ini saya tulis ya. Apa saudara baca? Iya, sebenarnya itu langsung ya. Waktu kita memberi, Allah langsung ganti. Saya gini, iya ya kok bisa ya? Dan memang terjadi. Saudara, saya sering bilang kalau tidak praktek tidak bisa. Semakin saya sibuk sama Tuhan, semakin saya punya banyak waktu untuk diri saya. Aneh. Kalau saya sibuk dengan diri saya, semakin saya tidak punya waktu untuk saya. Itu saya buktikan. Kalau saudara tidak percaya, buktikan. Banyak anak Tuhan mau melayani hitung-hitungan waktu. Wah nanti baik keluarga tidak bisa, terus bisnisnya gimana. Percaya saya, semakin saudara sibuk dengan Tuhan, semakin kita punya waktu dengan diri kita, dengan keluarga kita. Itu aneh. Sama dengan orang berkorban. Mana bisa ngasih? Lo nabung aja gak soge-soge. Apalagi berkorban. Ya nanti kalau saudara sudah lakukan, baru saudara akan mengalami. Ya saya percaya saudara dan saya hari-hari ini adalah jemaat yang punya iman. Yang tahu berkorban. Yang tahu memberi, membantu, menolong orang lain. Kalau kita bisa lakukan, saya percaya malam ini Yesus akan menolong kita. Ya seperti seorang wanita, karena banyak, ada beberapa tanpa nama juga, yang dengan minyak narwas. Itu sangat mahal. Harus nabung 1 tahun untuk bisa beli minyak itu. Tapi waktu ada Yesus, minyak ini dipecahkan. Ya Yesus diurapi, 1 rumah bau minyak ini. Saudara, Yesus bilang apa? Sampai kapanpun Injil diberitakan, perempuan ini akan disebut nama. Dia memberikan karena dia mengasihi. Jadi sebenarnya kalau saudara bisa berkorban, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.